semua, balik lagi di VT Hama channel informatif dan edukatif yang akan memperkaya wawasan dan pengetahuan Anda tentunya. Nah, pada video kali ini saya akan share cara membuat garis bawah di Microsoft Excel. Dan secara umum ada dua macam atau jenis garis bawah pada Microsoft Excel, yaitu single underline atau garis bawah tunggal ya, dan garis bawah double atau double underline. Nah, untuk membuat garis bawah caranya gampang sekali. Nah, contohnya seperti ini teman-teman lihat. Kita buat dulu tulisan yang hendak kita buatkan garis bawah seperti ini. Dan untuk membuat single underline, kita bisa langsung ke menu home dan pilih huruf U ini ya. Kita klik aja huruf U dan sekarang single underline-nya telah nampak ya, sudah muncul. Nah, untuk single underline teman-teman bisa langsung dengan cara cepat menggunakan shortcut, yaitu Ctrl plus U. Oke, saya ulangi, ini Ctrl plus U. Nah, sekarang garis bawahnya sudah nampak, mungkin tidak jelas di teman-teman tapi di saya sangat jelas. Oke, itu cara yang kedua untuk masuknya. Cara yang ketiga teman-teman bisa melalui cara yang panjang. Kita masuk ke sel yang ingin kita buatkan garis bawah, terus klik kanan, pilih format cell, dan pada submenu font kita masuk ke underline dan pilih single underline. Oke, itu untuk cara membuat single underline ya. Nah, untuk double underline-nya sama seperti tadi, kita juga bisa langsung dengan menu home, terus pilih di bagian U ini, underline ini, kita bisa klik bagian kanan, ada segitiga di sini dan kita pilih double underline. Oke, nah sekarang double underline-nya sudah kelihatan, garis bawahnya 2 ya. Pada tulisan pemerintah daerah sudah muncul 2 garis bawah. Dan bisa juga menggunakan cara panjang tadi. Teman-teman bisa klik kanan, terus pilih format cell, dan pada submenu font masuk ke underline dan pilih double underline. Itu untuk membuat garis bawah yang panjangnya hanya mengikuti tulisan. Terus selanjutnya bagaimana dengan jika teman-teman ingin membuat garis bawah sepanjang sel ya. Jadi maksudnya seperti ini, jika selnya semakin panjang, garis bawahnya juga ikut panjang. Nah, seperti ini contohnya. Pada bagian double underline ini teman-teman lihat, ketika saya panjangkan selnya, ternyata garis bawahnya tidak panjang ya, tapi mengikuti panjang tulisan kata pemerintah daerah ini. Nah, selanjutnya kita praktekkan yang namanya accounting underline ya. Di accounting underline ini panjang garis bawahnya akan mengikuti panjang sel. Seperti ini teman-teman lihat. Tulisannya masih sama, pemerintah daerah. Kita klik kanan, terus masuk ke format cell, dan masih pada submenu font kita pilih single accounting untuk garis bawah tunggal ya, seperti ini single accounting. Nah, di sini garis bawahnya cuma 1 dan panjang garis bawahnya mengikuti panjang atau lebar sel ya teman-teman lihat. Nah, semakin saya panjangkan atau lebarkan selnya, garis bawahnya juga tetap memanjang mengikuti lebar daripada sel. Nah, untuk lebih jelas saya coba rubah warnanya biar nampak ya pada ininya teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman lihat pada bagian bawah selnya juga terdapat garis bawah yang panjangnya mengikuti lebar sel atau panjang sel. Ini kita menggunakan masuk ke menu format, terus kita pilih single accounting. Nah, untuk garis bawah double-nya teman-teman tinggal rubah aja di sini. Kita masuk seperti tadi yang di menu format cell, terus kita pilih font, terus pada bagian underline kita klik, dan selanjutnya kita pilih double accounting. Nah, selanjutnya oke, maka teman-teman lihat garis bawahnya muncul sudah double, dan ini panjang garis bawahnya
akan mengikuti panjang apa lebar ya, panjang daripada sel ini ya. Contoh ini saya tarik ke sana, maka garis bawahnya juga tetap bertambah panjang secara otomatis mengikuti lebar sel. Sementara pada garis bawah yang pertama seperti ini tadi, teman-teman lihat hanya mengikuti panjang tulisan ya. Jadi meskipun saya memperpanjang atau memperlebar selnya, panjang garis bawahnya tidak menyesuaikan dengan lebar sel. Jadi itu perbedaan antara garis bawah biasa dengan underline accounting. Nah, perbedaannya di situ. Oke teman-teman, jadi ini tips ini bisa teman-teman gunakan di semua jenis Windows ya, atau Office ya, baik 2000 berapa ya, 10, 13 ataupun semua jenis Office bisa digunakan tips ini. Oke teman-teman, mungkin terkesan tidak bermanfaat, tapi sebuah informasi akan bermanfaat ketika sampai kepada orang yang membutuhkan. Oke teman-teman, itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, serta nyalakan tanda lonceng notifikasinya sehingga teman-teman selalu terhubung dengan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.